Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita KKN di Desa Penari. Selesai ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikan di universitas yang sudah menjadi impian sejak kecil, kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya, salah satunya adalah tugas pengabdi pada masyarakat. Orang lebih mengenal dengan KKN, kuliah kerja nyata. Malam ini Ayu, teman sefakultas, baru saja membicarakan tentang rencana bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk melaksanakan KKN mereka. Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatan malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini, karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wit, nang di? Nang omah Nur. Ya opo, wis oleh nggon KKN-e? Di rumah Nur, gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Engko bengi Wit, aku budal karo Ayu, doaken yo. Nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu, doakan ya. Nggih, semoga di ACC ya. Amin, balas Ayu mematikan telepon. Balas Nur mematikan telepon. Detik-detik berputar tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakak Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo budal, kata Ayu menggandeng Nur agak serasa, segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun mulai berangkat. Aduh nggak Yu? Jauh tidak Yu? Tanya Nur. Paling 4-6 jam tergantung ngebut ora. Paling 4 jam sampai 6 jam tergantung ngebut ndak. Sing jelas desane apik, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok gawe proker sing kene susun wengi. Yang jelas desanya bagus, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat antusias, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagaimana jujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan atau timur sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat. Ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah Wetan, salah satunya kemistisiannya. Lanjutkan. KKN 2 mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahwa ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat menempuh pendidikan sebagai santriwati, pengabdian perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan malam ini belum pernah Nur merasa setidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebuah memasuki kota tersebut, di mana tujuannya di kota tersebut. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur, tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini.
Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan. Desa ini adalah hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berdiri di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Hutan tersebut tidak beberapa lama nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Iku wong disone melbune kudu numpak motor, gak iso numpak mobil soale itu orang desanya, masuk harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat. Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata membuat Nur harus memegang kuat-kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun, Nur melihat sesosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam, dengan paras elok nan cantik, si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihatnya dari jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah bilang. Tanpa jejak, ia tahu dirinya sudah dijemput dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum. Menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Kulo Prabu. Sepurane Ham, aku ero kene wis kenal suwe, tapi desa iki gak taulah gawe kegiatan KKN. Saya minta maaf Ham. Aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai kegiatan KKN. Tolonglah Mas, kata Mas Ilham, dibantu adiknya. Suasana itu tegang. Gak iso Ham, kata Pak Prabu menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Ngeten lho Pak, ngapunten, kula nyuwun tulung, kula bakal jaga sikap teng mriki, mboten neko-neko. Tulung Pak. Saya tidak akan aneh-aneh, tolong Pak, ucap Ayu, matanya berlinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. Piro sing KKN Dik? Berapa yang KKN nanti Dik? Dengan semangat Ayu menjawab, 6 Pak. Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu. Tentu saja masyarakat sekitar sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Di sana ia sudah tahu proker apa yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai. Jadi terfikirkan mungkin sumur lebih efisien di tengah mereka berundingan berbagai poker kelak. Nur terlihat melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada selengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutupi oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Lapo to Nur, kok nggopoh men? Kenapa sih Nur, kok kamu buru-buru pergi? Kasihan Mas Ilham, wis ngenteni, ucap Nur. Ya wes ayo. Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor keluar dari desa itu. Sosok yang Nur lihat apalagi bukan genderuwo. Nur, jaan Bima yo ambek Widya, engkau ambek kenalanku Kateng. Nur ajak si Bima sama Widya sama kenalanku Kating, ucap Ayu dalam mobil. Bima, lapo ngejak cah kuwi? Ngapain sih ngajak Bima? Ben rame, kan wis kenal suwe. Biar rame,
kan sudah kenal lama, saut Ayu. Kok enggak awakmu sing ngejak toh? Kenapa bukan kamu saja yang ngajak? Timpa Nur. Kan awakmu mbiyen sak pondokan, wis luwih kenal. Kalian dulu pernah satu pondok, jadi sudah lebih kenal lama. Pokoknya jaken arek iku yo. Pokoknya ajakan anak itu ya. Yo wes, iyo. Nur pun mengalah. Tak telponi Widya ben cepet digawekne proposale, mumpung pihak kampus gurung rilis daftar KKN-e. Gawat kalau pihak kampus wis ngrilis ya mumpung wis oleh nggon KKN-e dhewe. Biar Widya tak telepon, biar cepat dibuatin profilnya. Mumpung kampus belum daftar KKN-nya, bisa gawat kalau sampai kampus udah buat daftarnya. Mumpung kita sudah punya tempat KKN-nya. Pelan mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Siang itu Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum pemberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker yang menentukan. Jadwal keberangkatan semua anak sudah tuju, termasuk Widya yang mampir sepanjang hari, terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu dan Bima, Wahyu dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya Widya memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat dengan utuh, semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak tahu doa seperti apa yang akan diijabahi oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan Nur hanya melihat ke jalanan yang lenggang. Tempat di pemberhentian lampu merah, seorang mengebrak kaca mobil F-nya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur dari dalam mobil. Nur melihat pengemis tua itu, ia terus menggebrak. Mobil membuat semua orang yang ada di dalam kebingungan, termasuk si sopir yang teriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan dari bibirnya. Nur melihat ia terucap, "Ojo budal nduk, jangan berangkat nak." Suaranya terdengar familiar seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu terlihat recehan cahaya motor mendekati seberang jalan setapak. Nur mengatakan, "Iki wong desa sing nyusul rek. Itu orang dari desanya yang jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon yang besar dan gelap dengan kabut-kabut di sana sini terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu, aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar, tepat di antara rerumputan di jalan setapak. Masih mencari dari mana suara itu terdengar, tepat di antara rumputan di samping jalan setapak terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk kemudian melihat Nur, diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari. Menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat. Ia menari dengan sangat mempesona, seakan ia akan tertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat.
Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya, "Pak, kok desone pelosok men yo?" "Pelosok piye to, Mbak? Wong tekan dalan gede mek 30 menit lho." "Pelosok dari mana sih, Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit." Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang memerah, entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu. Tiba-tiba dari balik pohon jauh sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya hanya Nur yang melihat. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak keberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Kowe niki lho ngeyel sih, wis dikandani gak sampai setengah jam iku mau. Kamu kok keras kepala, sudah dikasih tahu tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengani. Nur lebih kepikiran dengan hal lain, satu-satunya genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu gak ono suara gamelan nang alas mau? Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. "Alah, palingan yo ono acara nang desa tetangga, apa maneh? Alah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga, apalagi." Nur yang mendengar itu beraksi pada Ayu. "Yu, gak ono lah desa maneh nang kene. Jare wong biyen nek krungu suara gamelan iku pertanda elek. Kata orang dulu bila mendengar suara gamelan itu artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu? "Yu, aku kepengen ngomong. Wong loro kae iso kan? Yu, aku ingin ngomong. Sebentar bisa kan?" "Ngomong opo, Nur?" "Ngomong opo, Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon atau dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. "Yu, aku takon. Awakmu gak ngerasa aneh toh? Kok desa iki? Awakmu eling. Kok iso-isone Pak Prabu sampai ngelarang keras kene KKN nang kene? Apa awakmu gak curiga belas tah? Yu, aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga?" "Apa sih maksudmu ngomong ngono? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu?" ucap Ayu ketus. "Bekne Pak Prabu duwe alasan lapo nglarang awake dhewe KKN nang kene. Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomongmu ngene, soale perkara Widya mau ra masuk akal, Nur. Awakmu melok observasi nang kene kan ambek aku. Apa ono sing akeh aneh, gak kan? Wis talah, nek pirang minggu tok ae lo. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi nggak masuk akal, Nur. Kamu sendiri ikut observasi di sini kan? Apa yang aneh? Nggak ada kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu aja toh." Ayu pergi meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib.
Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya dengan sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu. Iso gak aku njaluk tulung? Bisa aku minta tolong? Ucap Widya. Tulung? Ojo cerita yo. Soal aku krungu gamelan mau. Gak enak ambek warga kampung. Kene kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritanya soal tadi, soal aku dengar gamelan. Aku nggak enak kalau sambil kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakan, "Wid, asline aku mau yo krungu suara iku mau. Malah aku ndelok ono penarine ning pinggir tulangan mau. Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana." Widya yang mendengar dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus beraksi seperti apa. Wes Nur, jaga awake dhewe yo. Insya Allah bakal gak ono kejadian apa-apa ning kene. Hormat lan junjung, unggah-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di sini. Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Namun Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama Nur dan Ayu, Widya tidak di dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap, ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah Nur tentu saja, pikir Nur memaklumi. Sekat kamar pun tidak menyentuh langit, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar, berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dan ngeri. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu petromak yang memancarkan sinar temberam di sudut sekat kamar, sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat, ia beringsut mundur menatap wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Pancaran wajahnya terbayang di dalam Nur, mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya, pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi. Satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya untuk menolak rasa takut, untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak dengan serampangan. Kerasnya suara itu menghantam. Nur mulai menangis sendirian. Ia tak tahu makhluk itu masih di sana. Tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan pada Tuhan? Salahkah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu menghilang. Hilang, berganti hening. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti apa itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan dirinya tidak akan bercerita, bahkan kepada dua sahabatnya, atas apa yang baru saja menimpanya.
Pagi hari Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara anak-anaknya mengikuti. Tidak ada yang menari dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu, membuat Nur semakin curiga. Selain hal umum, hanya wahyu katingnya yang selalu menimpali ucap Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Sebuah pemakaman di sampingnya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap praktek atau batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur atau semua orang merasa penasaran apa alasannya. Namun Nur merasakan angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini, seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat wahyu, kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu sakral namun mengancam. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya Bima langsung menegasi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan. Untungnya Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur, dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkan. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu, sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke arah rumah tempat mereka menginap. Ono opo Nur? Setan maneh? Ada apa Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima, tempatnya saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut, menjawab semua bila mungkin kesehatannya sudah menurun. Namun Bima tahu Nur berbohong. Nang kuburan mau rame ya? Di pemakaman tadi rame ya? Ucapan Bima tidak digubris sama sekali dengan Nur, sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur menaruh curiga pada Bima. Nur, aku takok, Widya wes duwe pacar rong? Nur, Widya itu sudah punya pacar belum sih? Piye? Bagaimana? Tanya Nur. Kancamu, temanmu, Widya lo wes ono pacar apa urung? Widya lo sudah punya pacar apa belum? Takok dhewe ae yo. Tanyakan sendiri saja. Nur tahu Bima suka kepada Widya hari itu. Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di kamar terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu, di mana Ayu membagi 3 kelompok terlepas dari satu proker kelompok. Widya dan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang komentar banyak. Mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN, tanda campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka. Sore datang ketika Nur baru saja menyelesaikan merapikan barangnya untuk mempersiapkan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. Nur, atus yuk. Nang ndi? Nang bilik sebelah kali, cedak sinden kuwi lho. Roh kan awakmu kolam cilik. Di balik sebelahnya sungai ada sebuah bilik kecil. Tahu kan yang bangunannya kayak kolam itu loh.
Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh dadanya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat Nur mau menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunan sudah sangat tua, ada air jernih di dalamnya. Namun Nur tidak pernah melihat apa yang menggunakan air itu. Selain fokus, Nur tentu pada bentuk yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi ada sesajen, hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Sampailah mereka di bilik, yang di belakangnya ada pohon besar, pohonnya rindang dengan rimbun semak di samping bilik Widya. Memberitahu Nur bila di dalamnya ada gendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai, memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan penuhi lumut. Jadi Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh dadanya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika ia membalas badannya, seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama, apa yang ada di dalam kendi air itu dipenuhi rambut. Nur kaget, istighfar terus menerus. Sembari ia beringsut mundur, ia mencoba memanggil Widya. Namun aneh, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik. Namun pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur sembari menggedor pintu anyaman bambu itu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan matanya rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lelembut sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar. Namun kenapa ia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo, Wid? Kenapa, Wid?" Kapopo," ucap Widya saat itu. "Wis ndang adus ben aku saiki sing jogo. Cepetan yo, wis peteng. Ayo mandi biar aku yo jaga. Cepet ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tanpa ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu bilik itu. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup-sayup mendengar semua orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dengan berakhir pada gemah dalam bilik. Takut hal terburuk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar segera menyelesaikan, namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melempar batu dari sana, namun ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya sampai dari salah satu celah ia melihat. Yang di dalam bilik bukan Widya, namun sosok cantik jelita
Siapa lagi bila bukan si penari Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak harus berujung apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun ia mencoba melihat. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya, dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya. Malam setelah sholat isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia menemui Pak Prabu untuk mengajukan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani, namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini, seakan ada yang membisikkan bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah, seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun, ada sosok lain yang duduk bersamanya, seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan, dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Namun Nur mendekat memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilakan Nur duduk. Namun Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Niki tiange pun ndi to Pak, kopine kelebihan setunggal. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Iku kopi gawe awakmu Cahayu. Itu kopi buat kamu Mbak cantik, ucap lelaki rentan itu. Ia tersenyum memandang Nur. Ngapunten Mbah, kula mboten ngopi. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Wis tala diombe sik, gak oleh nolak paringaning tuan. Rumah nang kene yo gak apik. Sudahlah diminum dulu, gak baik nolak pemberian orang tua di sini. Tidak bagus pokoknya. Nggih Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopi, aneh, kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali dilihat bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, "Ya opo rasane?" "Enak Mbah." Si Mbah mengangguk puas, kemudian bertanya kembali, "Saiki critakno, ono opo Cahayu mrene? Sekarang kamu boleh cerita, kenapa kamu kesini anak cantik?" "Kulo badhe tanglet teng Pak Prabu Mbah. Saya mau tanya sama Pak Prabu kek, takon pekoro. Tanya soal. Kulo ditutke memedi sing gede Mbah. Kulo wedi Mbah nganggo salah temriki. Ngapunten nek kula enten salah nang jenengan warga mriki. Saya diikuti oleh sosok besar kek. Saya takut apa yang sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar. Apa ada yang salah saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya." Saat itulah Pak Prabu bercerita. "Nduk, guk salahmu kok, iku ngetutne awakmu. Iki ngono gak nyaman mbek sing mbok gowo. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar." "Maksudnya ya apa Pak?"
Kula mboten ngertos maksud jenengan. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti maksud Anda. Si kakek kemudian melanjutkan, awakmu nduk iku ngono, ana sing jaga ya. Sopo? Mbah Dok. Nah, iku gak trimo nang kene. Ngerti nduk? Kamu itu nak, ada yang menjaga siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang tidak terima di sini. Paham nak? Kula jogo, ngapunten, kula mboten paham. Saya menjaga, mohon maaf. Saya belum mengerti. Wes ngene ae, meneh bengi mampir rene maneh yo, tak dudohno sesuatu. Sudah begini saja, besok malam kamu kesini. Saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapan dengan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya, dan benar saja Widya seperti sudah menunggunya. Widya mengajukan pertanyaan aneh seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya yang lainnya terlibat. Nur langsung pergi ke kamar, beristirahat meski pikirannya merawang jauh. Ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu, Nur melihat sesuatu tempat yang banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satunya yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo, atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda, yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma daunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun Nur sadar bahwa di saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian dengan kegelapan malam yang menyudutkan nyalinya. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang. Sejauh mata memandang, Nur hanya bisa melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut bebutian. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu terdengar ramai orang. Entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati. Semakin mendekat sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apakah dari balik pepohonan atau semak belukar ada yang tengah mengasainya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. Mbah, ngapunten, cucune numpang lewat, mboten gadah niat ganggu. Ngapunten nggih, Mbah. Mohon maaf. Cucunya mah hanya ingin lewat, tidak ada keinginan untuk mengganggu. Mohon maaf ya, Mbah. Kalimat itu terus Nur ucapkan, dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari orang tua hingga yang muda, dari anak-anak remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu di depan sebuah sanggar besar. Ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok yang penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempatnya seperti ini di desa ini. Sebelumnya ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampus. Maka saat itu Nur hanya berpikir di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang bisa merasa mendengarnya. Teriakan pilu minta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang meminta tolong itu.
Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terpelosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau zamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah setelah itu muncul orang yang Nur kenal. Sosok yang berjalan mendekati Nur. Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu melilit lengannya, seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu, Nur tidak tahu harus bicara apa. Karena setelah itu Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan shock, Nur segera berlari menuju kamar bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah, dan Widya. Entah apa yang mereka lakukan, Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah itu, "Wes, ayo nduk, mlebu nduk, wes bengi. Sudah, ayo masuk, sudah malam." Namun ketika Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap, sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. "Ono apa to Yu? Kok rame men? Ada apa sih Yu? Kok berisik sekali?" Wahyu jarene ndelok Widya nari nang kene. "Mbuh lapo? Aku yo kaget pas ndelok gak ono Widya nang kamar." Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. "Entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar." Nur yang mendengar itu hanya diam sembari memikirkan mimpinya. Widya hanya itu yang terbesit dalam pikiran Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan harinya sebuah janji Nur yang buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dengan Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Duk, mang bengi ngipi opo? Nak, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semua, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak bicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya ditap di sebuah wadah sebelum menyiramnya ke batu itu. "Nduk, awakmu percaya nek kok alas iki ono maneh sing jenenge Desa Brosoto?" "Nak, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk. Ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. "Sing bakal mbok delok iki siji tekan atusan ewu wargane desa iku. Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu salah satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Nur terdiam mendengarnya, dan benar saja ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjelati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjelati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakan, "Awakmu sadar utawa gak, asline awakmu nggawa barang alus sing dianggap tamu nang desa iki. Cara aluse ngono ya nduk. Kamu sadar atau tidak, sebenarnya membawa tamu ke desa ini cara gampangnya gitu. Tamu sing mbok gawa iku ngono sing ngejak geger ambek warga desa iki. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini.
Masalahe sing mbok gawa iku wis dikunci nang jero sukmamu. Nek dijupuk awakmu iso mati. Masalahnya barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil bisa mati. Aku wis ngrembugno karo Mbah Buyut, nek barangmu gak usah dijupuk, tapi diculno. Selama awakmu masih ono nang kene, barangmu kepisah sampai awakmu. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut. Bila apa yang sudah ada dalam diri kamu, gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh. Barang nopo toh Mbah? Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkan batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. Wes mari nduk, saiki awakmu iso fokus nggarap tugasmu, gak bakal ono sing ganggu maneh. Sudah selesai nak, sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu, gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Siang itu Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama di warga desa. Ketika hari sudah siang, ia sudah tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa entah kemana. Nur, kancamu iku lo, kok aneh sih? Nur, temanmu itu kok aneh sih? Tiba-tiba Anton mengatakan itu. Aneh? Sopo? Sopo maneh kancamu Bima? Siapa lagi temanmu? Si Bima? Aneh ya opo? Aku ngelek ndelok cah kuwi ngomong dhewe, guyang-guyu dhewe nang kamar. Terus sepurane ya Nur, aku tahu ndelok arek onani. Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya Nur, anak itu onani dalam kamar. Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, alah gak mungkin lah. Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gerowan. Temen, sumpah. Ambek ojo ngomong sopo-sopo ya temen yo, tak kandani. Sama tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Kancamu kui ngelek nggawa mulai sesajen, terus dideleh nang ngisor bayangi. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda di bawah ranjang. Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak beraksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu. Terus nang dukur sajen iku ono fotone kancamu Widya. Apa Bima kate melet Widya yo? Terus di atas sajen itu aku menemukan foto temanmu Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Awakmu nggur dijogo ya lambene, aja main fitnah ae yo. Kamu itu tolong dijaga mulutnya, jangan main fitnah seperti ini. Nek awakmu gak percaya, ayo tak jak nang kamare ben awakmu ndelok nek aku gak mbujuk. Kalau kamu gak percaya, ayo sini ikut, tak tunjukin aku tidak pernah berbohong. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa bicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. Aku wani ngajak awakmu awan ngene soale aku nek ngene ki Bima nang kebon kaspek ambek Ayu ngarep prokere. Gak masalah apa-apa, tapi aslinya aku wedi yu ben bengi aku krungu swara arek wedok nang kene. Alasan kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut. Setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat bicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya.
Sopo sing ning kamar ambek arek Bima? Siapa yang ada di kamar sama Bima? Iku masalahe. Ben tak enteni cai iku metu, gak ono sing metu tekan kamare. Setiap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu dibuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dadanya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak hal yang lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap meski terpisah dengan sekat. Dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat bertanya Perilah kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bunga itu aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalahnya tidak hanya berhenti di mana saja Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Lapo, Wid?" tanya Nur yang juga kaget dengan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya satu untuk mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke arah kamar. Ia kembali menemui Nur, matanya tampak seperti baru saja melihat setan. "Ono apa toh asline? Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemeteran. Nur tidak mau. Kenapa Widya menjadi seperti ini? Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Ramene, ono apa toh? Rame sekali. Ada apa sih?" tanya Ayu. "Gak roh caiki, dijak ngomong ket mau meneng tok." "Lapo, Wid? Kenapa, Wid?" tanya Wahyu yang mendekati. "Tanganmu kok sampai gemeteran ngene? Ono apa sih asline? Tanganmu kok sampai gemeteran begini? Ada apa?" kata Anton tidak kalah penasaran. "Nur jupuk ngombe kono lo, kok tambah meneng ae." Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikan kepada Widya. Di sini hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut. Dari sana keluar selai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memutakan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba terucap, "Wid, awakmu diincer ya? Nek jari mbahku lek ono rambut gak karo metu, iku nek gak disandet yo diincer demit." "Wid, ada yang incar kamu ya? Kalau kamu kakekku bila tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak diincandet ya diincar setan." Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif.
Di tengah kepanekan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. Wit, apa penari iku cek nguntut awakmu? Soale ket wingi aku gurung delok nang burimu maneh. Wit, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi. Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini tanpa sengaja, Nur mencuri dengan suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkannya. Rupanya, suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur, adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Nang ndi kata ruhi sing tak kekno awakmu, aku kan ngongkon awakmu ngegekno nang Widya sih, kok areke gurung nrimo iku? Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah menyuruh kamu memberikan ke Widya, kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu, namun Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berbisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditantang. Namun Nur belum paham alasannya kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, "Bima, kancamu kuwi kate gawe rumah bibit nang dhuwur tapak tilas, ya jelas ditentang, wong nggon iku keramat. Temanmu si Bima, dia mau buat rumah bibit di jalan tapak tilas. Tentu saja banyak yang gak terima, itu tempat dikeramatkan." Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak tilas, nggon opo iku? Kok sampai dilarang? Kan bagus prokere gawe kemajuan desa iki. Tapak tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka buat kemajuan desa ini, ucap Nur. Aku yo raro, wong dilarang kok. Nang dhisik nggone iku, kok aku gak roh. Awakmu iso ngeternak aku gak? Lah matamu gendeng ah. Wong Pak Prabu ae ngewanti ojo sampai mlebu kono, iku ngono langsung alas. Namun Nur masih penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton, meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberi ancer-ancer letak tempat itu yang berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak atas. Di samping memang adalah perkebunan ubi, tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun sore itu, dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan sore ini ada janji dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan terpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama, gapura kecil sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam, yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun insting rasa penasaran sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar pohon besar di sana-sana, butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna oranye, menandakan hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaan seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini, kemana ia membawanya. Angin berhembus kencang dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh ke dalam.
ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun Nur semakin curiga, semakin masuk sesuatu ada di sana. Tetapi ia kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Nur membereskan semua saat itu juga. Ia menggelikan tas Ayu pada tempatnya. Sempat ia melihat Widya yang tengah tidur. Ia mengurungkan niat untuk membangunkan esok. Ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu menghindari Nur, terlebih Bima apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok KKN mereka. Nur bingung, tidak ada yang bisa untuk diajak berbagi kecuali Mbah Buyut. Namun ia tidak tahu di mana beliau tinggal pun. Nur mencoba mengelilingi desa, tak ditemui sosok lelaki tua itu, sehingga akhirnya Nur berinisiatif menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia menemui Bima, sore itu mengajaknya ke tepi sungai. Critakno sing gak iso mbok critakno nang ngarepe Ayu. Bima tampak menimbang apakah dia harus berbicara atau tidak, sampai akhirnya ia menyerah dan mengatakan, "Aku khilaf Nur. Cah iki pancet ae, gak iku. Aku pancen khilaf wis ngono ambek Ayu, tapi aku luwih khilaf wis nyoba-nyoba melet Widya. Bukan itu. Aku memang khilaf sudah melakukan itu sama Widya, sama Ayu, tapi aku khilaf sudah mencoba membuat Widya suka sama aku." Oke ya, itu tadi cerita dari KKN di Desa Penari. Selesai ya, ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke,